Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman. Nama saya Dede Muhammad Zainal Alim. Pada channel ini kami akan coba menyampaikan video-video pembelajaran terkait pembelajaran pada kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Yang nantinya video-video pembelajaran pada channel ini akan menjadi video yang berkelanjutan sebagaimana nanti tahapan-tahapan dalam khusus pembelajaran kompetensi keahlian teknologi komputer dan jaringan. Jadi teman-teman nanti bisa mengikuti bagian-bagian dari video pembelajaran yang ada pada channel ini, sehingga teman-teman khususnya pada kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan dapat memahami seluruh pembelajaran untuk pembelajaran yang akan teman-teman ampuh pada kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Pada pertemuan kali ini, kita akan mulai dari awal, yaitu tahapan yang pertama pada pembelajaran teknik komputer dan jaringan, yaitu mengenai perakitan atau instalasi pada PC komputer. Sebelum memulai bagaimana perakitan atau langkah untuk instalasi pada PC komputer. Pada pertemuan awal ini kita akan coba memperkenalkan bagian-bagian dari PC yang ada PC komputer atau hardware pada sebuah komputer. Sebelum nanti kita akan memulai langkah dalam instalasi PC komputer dari mulai perakitan PC komputer hingga instalasi bagian-bagian komputer lainnya. Nah, untuk pertemuan-pertemuan ini serta pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti akan ada video-video pembelajaran yang berkelanjutan sampai dengan nanti tahap akhir pembelajaran dari teknik komputer dan jaringan ini hingga membuat instalasi jaringan berbasis luas atau WAN. Baik, untuk pertemuan pertama ini sebagaimana yang disampaikan tadi, kita akan coba mengenal bagian-bagian dari hardware atau PC komputer. Ini sangat penting diketahui sebelum nanti kita memulai instalasi PC komputer dan mulai merakit PC komputer. Pada pelajaran pertama ini, kita akan coba mengenal bagian-bagian dari hardware komputer. Sebelum mengenal bagian-bagian hardware komputer, tentunya teman-teman harus memahami dulu apa itu komputer. Kita sering mendengar kata komputer dan kita sering menggunakan komputer. Alangkah baiknya kita memahami apa itu yang disebut dengan komputer. Pengertian komputer sangat banyak, mungkin telah disampaikan oleh beberapa ahli. Yang paling sederhana, kita akan mendefinisikan komputer itu adalah sebuah alat elektronik yang terdiri dari hardware dan software. Hardware adalah bagian dari perangkat keras komputer dan software bagian dari perangkat lunak komputer atau aplikasi nanti yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Jadi fungsi dari komputer ini nanti untuk mengolah data menjadi informasi. Apa itu data? Datanya itu bisa berupa teks, suara, gambar, video, dan sebagainya. Nah, ketika sudah diolah dari komputer akan menjadi sebuah informasi. Itu yang disebut atau yang kita bisa definisikan sebagai komputer. Itu alat elektronik yang terdiri dari hardware dan software yang fungsinya digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Banyak jenisnya, tidak hanya PC yang berupa PC komputer, bisa berupa laptop, handphone kita yang sering sehari-hari kita gunakan itu juga termasuk komputer. Karena sesuai dengan definisi ini, handphone juga termasuk alat elektronik yang memiliki hardware atau perangkat kerasnya, juga memiliki software di dalamnya, dan bisa digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Itu definisi sederhana dari sebuah komputer. Selanjutnya, komputer itu mempunyai sistem atau cara kerja. Nah, itu minimalnya sistem komputer itu harus terdiri dari 3 bagian.
ada hardware, tadi perangkat keras, ada softwarenya, perangkat lunaknya atau aplikasinya, dan ada brainware. Ini nanti orang atau manusia yang menggunakan komputer tersebut. Ketiga-tiganya komputer akan berjalan sistem kerjanya kalau ketiga komponen ini ada pada sistem komputer tersebut. Baik, selanjutnya untuk bagian-bagian komputer atau mengenal bagian-bagian hardware komputer pada sebuah PC komputer itu dapat digambarkan pada bagian ini. Ada yang termasuk input device, ada yang disebut dengan peripheral, ini untuk tambahan. Ada yang disebut dengan CPU, Central Processing Unit. Ada output device, ini untuk menampilkan dari hasil kerja komputer. Ada storage device atau tempat untuk penyimpanan data dan sebagainya. Ini secara luas ya, pembagian dari PC hardware komputer. Nah, kalau kita sederhanakan, kita bisa membagi bagian-bagian hardware komputer ini ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada disebut dengan input device atau alat hardware berupa masukan untuk digunakan untuk memasukkan perintah-perintah ke komputer. Kemudian ada proses device, ini nanti alat-alat yang akan digunakan untuk memproses dari perintah yang kita masukkan dengan menggunakan alat input atau bagian hardware input device. Kemudian nanti ada bagian output device, ini nanti yang digunakan untuk menampilkan hasil dari yang data yang sudah diproses oleh komputer melalui proses device ini. Apa saja contohnya? Yang pertama, bagian-bagian hardware komputer yang termasuk ke dalam input device atau alat masukan perintah untuk komputer. Yang pertama ada yang disebut dengan keyboard. Keyboard ini yaitu papan yang tersusun atas tombol-tombol kecil. Ini bisa di dalamnya bertuliskan huruf, angka, dan simbol-simbol lainnya. Ini sudah berbagai macam jenis untuk keyboard komputer. Ada yang berupa USB kabelnya atau konektornya, ada yang wireless dan sebagainya. Ini contoh keyboard. Terdiri dari papan-papan yang tersusun dari tombol-tombol yang terdiri dari huruf, angka, dan simbol. Berikutnya yang termasuk hardware bagian dari input device adalah mouse. Nah, ini dinamai mouse karena kabelnya yang menjulur ini menyerupai tikus, bentuknya menyerupai tikus, maka disebutnya mouse. Kegunaannya adalah untuk mengontrol kursor di jendela tampilan komputer. Ini contohnya nih. Ini yang Bapak gerakan adalah kursor yang digerakkan oleh mouse. Ini bisa menggulirkan, menggulirkan halaman atau scrolling, sebutnya. Bisa memperbesar atau zoom in, dan memperkecil atau zoom out tampilan. Ini mouse disebutnya termasuknya ke bagian hardware, ke bagian input device. Berikutnya ada touchpad. Kalau touchpad ini fungsinya hampir sama dengan mouse. Nah, ini tapi ini berupa sensor pada permukaan khusus yang bisa menerjemahkan gerakan dari jari pengguna ke posisi yang diinginkan pada layar monitor komputer. Nah, ini biasanya pada laptop dan notebook. Ini cara kerjanya hampir sama dengan mouse. Berikutnya, contoh input device ada stick atau joystick. Ini yang bisa kita gunakan ketika kita memainkan game di komputer. Ini bisa menggunakan joystick. Ini juga termasuk alat perintah masukan atau alat perintah untuk ke komputer. Kemudian ada barcode scanner. Ini salah satu input device juga. Ini alat masukan yang biasanya berbentuk gagang. Di sana ada berisi laser berwarna merah. Nah, ini bisa membaca kode yang ada pada barang sehingga nanti jadi masukan data barang
ke monitor atau ke komputer. Berikutnya ada light pen. Light pen ini pointer elektronik yang biasanya berfungsi untuk memodifikasi atau mendesain gambar pada monitor komputer. Mungkin sekarang kita sering melihat di handphone juga sudah ada yang menggunakan light pen. Kemudian ada webcam. Ini termasuk juga input device. Ini adalah kamera real time yang gambarnya bisa diakses. Ini bisa kita gunakan kalau kita sedang chatting atau video call, bisa menggunakan webcam. Kalau di HP biasanya otomatis sudah ada webcamnya, sudah ada kameranya. Ketika video call, kita sudah otomatis bisa dengan gambar yang melalui kamera tersebut. Selanjutnya ada flash disk atau hard disk eksternal. Nah, ini flash disk ini bisa termasuk ke dalam input device atau juga bisa termasuk ke dalam output device. Ini berupa penyimpanan, alat penyimpanan di luar komputer. Ini yang disebut dengan flash disk. Ukuran batas penyimpanannya ada yang 4 GB, 4 GB sampai 16 GB, dan sekarang mungkin udah ada yang mencapai 126 GB dan sebagainya. Ini flash disk. Ini contoh penyimpanan yang ada di handphone biasanya. Kartu memori yang kita sering kenal. Kemudian ada hard disk, ini bisa mencapai 1000 GB dan bahkan lebih sekarang. Ini termasuk input device. Selanjutnya ada mikrofon. Ini alat masukan untuk mengubah suara analog menjadi suara digital di komputer. Nah, ini mikrofon untuk alat masukan suara ke komputer. Itu bagian-bagian dari input device. Selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagian dari output device apa saja. Output device yang pertama ada monitor. Monitor tentunya ini bagian komputer yang berperan penting nih untuk menampilkan gambar atau hasil kerja dari komputer. Nah, ini sekarang udah berbagai jenis. Dari mulai yang awal monitor tabung, sekarang sudah mengalami kemajuan, sudah teknologi LCD, bahkan sudah teknologi LED. Sekarang tidak lagi menggunakan monitor yang bentuknya tabung yang besar. Contohnya seperti ini. Ini monitor komputer yang sudah menggunakan teknologi LED dan LCD. Berikutnya speaker. Speaker ini berfungsi untuk menghasilkan audio. Ini untuk output device atau alat keluaran yang berupa suara. Kita misalkan menggunakan musik atau video. Kemudian ada printer. Ini printer. Printer ini untuk mengubah soft copy yang kita buat di komputer menjadi bentuk hard copy. Itu yang kita print dalam bentuk hard copy di kertas. Ini namanya printer. Selanjutnya ada proyektor. Nah, ini perangkat yang dapat mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik dan elektronik, kemudian didisplay dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video. Ini untuk menampilkan gambar atau video dari layar komputer ke misalkan layar atau ke dinding. Nah, ini khusus untuk menampilkan gambar, video atau data lainnya yang ada di komputer, agar tampilannya mungkin lebih besar, bisa dilihat oleh semua. Nah, ini disebutnya proyektor. Selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagian hardware yang termasuk proses device. Kita kumpulkan dengan proses device. Yang pertama kita akan mengenal dengan casing. Casing ini hanya sebagai wadahnya saja, tempat nanti yang menjadi bagian-bagian hardware yang berfungsi untuk memproses atau yang bekerja memproses data di komputer. Nah, nanti semuanya akan disimpan pada casing. Pada casing komputer ini nanti akan menjadi tempat untuk melindungi semua alat-alat atau hardware yang akan memproses kerja yang menjadi proses kerja di komputer.
Ini namanya casing. Kita kenal dengan casing. Biasanya ini berupa metal, dari bahan metal, agar nanti pengguna bisa terlindungi. Dan kalau dari plastik mungkin nanti akan lebih berbahaya untuk meledak, karena ini nanti akan terhubung ke listrik, karena komputer ini akan terhubung ke listrik. Jadi biasanya banyaknya umumnya adalah berbahan metal. Selanjutnya ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit ini yang terintegrasi menjadi komponen utama ini dari sebuah komputer. Ini menjadi komponen utama. Kenapa? Karena nanti semua alat-alat proses pada komputer akan disimpan pada motherboard ini. Akan dihubungkan melalui motherboard ini. Ini sebagai penghubung utama dari semua bagian-bagian komputer. Selanjutnya ada CPU atau prosesor yang kita kenal dengan prosesor. Nah, ini otaknya komputer. Ini otaknya, bagian otak komputer ini yang berfungsi untuk memproses data yang diinputkan oleh kita, oleh pengguna. Nah, diprosesnya di sini. Ini yang membaca semua atau yang bekerja memproses data menjadi sebuah informasi itu diproses di prosesor. Nah, biasanya agar tidak panas prosesornya, biasanya di atasnya kita disimpan kipas pendinginnya atau heatsinknya di atas prosesor ini tempat prosesor. Nah, biasanya di atasnya disimpan kipas agar prosesornya tidak cepat panas. Nah, kalau prosesornya cepat panas, nanti ke komputernya akan cepat mati. Selanjutnya ada chipset. Nah, ini sebagai penghubung antara CPU dan komponen komputer lain, seperti RAM dan lain sebagainya. Kemudian ada RAM, ini memori, random access memory. Ini tugasnya menyimpan data dan berbagai proses agar bisa diakses dengan cepat oleh CPU. Jadi nanti sebelum ke prosesor, data itu disimpan sementara di RAM. Kemudian ada ROM dan read only memory. Ini tempat disimpannya firmware BIOS. Nah, nanti pengaturan BIOS juga akan disampaikan pada video lanjutan dari video ini. Ini disebutnya ROM. Berikutnya bus. Bus ini adalah slot yang akan menghubungkan berbagai card. Nah, nanti yang akan terhubung ke komputer semuanya nanti melalui bus ini. Hard disk. Nah, ini media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data atau data-data yang kita proses ini biasanya disimpan nanti di hard disk komputer. Nah, ini hard disk. Ini salah satu bagian penting untuk bagian proses atau bagian hardware yang termasuk bagian proses device. Ini untuk menyimpan data, semua data-data kita yang ada di komputer ini di hard disk. Baterai CMOS ini memberikan daya bagi chip BIOS nanti agar tidak hilang dan tetap berjalan meskipun komputer kita dimatikan. Selanjutnya ada power supply atau PSU, power supply unit. Ini adalah komponen yang mengonversi listrik arus AC menjadi listrik yang bervoltase rendah. Karena komputer terhubung ke listrik, nah ini yang mengatur arus listriknya sehingga arus listrik yang masuk ke komputer itu diatur oleh PSU atau power supply unit. Ini sehingga listrik yang masuk ke komputer sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan oleh masing-masing komponen komputer. Kemudian ada optical drive. Nah, ini untuk tempat membaca CD-ROM, CD atau DVD. Kemudian ada sound card, ini juga termasuk proses device. Sound card ini nanti untuk membaca suara melalui sound card ini yang menghasilkan suara diprosesnya melalui sound card ini. Jadi kita menambahkan sound card di PC komputer kita agar kita bisa mendengarkan suara atau hasil dari suara di komputer. Kemudian ada PGA
atau video card atau grafis. Ini penyimpanan grafis yang mana ia menerima perintah di prosesor untuk memproses data yang ditampilkan dalam bentuk visual dan dalam bentuk visual. Ini biasanya bentuknya seperti ini shotnya. Nah, nanti ini yang bisa kita tampilkan di monitor ataupun nanti di proyektor. Ini melalui VGA. LAN atau Wi-Fi card ini, LAN card ini untuk menghubungkan antara komputer dengan sambungan LAN atau WiFi, ini untuk jaringan internet. Di jaringan internet walaupun menggunakan kabel atau tanpa kabel nanti dihubungkan melalui LAN card. Kipas atau cooler ini fungsi untuk mendinginkan perangkat-perangkat dalam komputer seperti prosesor tadi dan yang lainnya. Itu diantaranya bagian-bagian dari hardware komputer yang harus kita kenal, yang harus kita pahami sebelum kita mulai instalasi PC. Sebelum kita mulai ke video berikutnya nanti akan dijelaskan bagaimana kita mulai merakit sebuah PC komputer dengan baik. Untuk pertemuan pertama, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Silakan sebagai absensi teman-teman cantumkan nama dan kelas di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel untuk video pembelajaran teknik komputer dan jaringan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.